nyata pembahasan modul 1.4 disiplin positif STM 18 Muara Telang. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti sambutan, beberapa kata dari kepala sekolah, yang ketiga pembahasan. Nanti kita buka saja pembahasan. Acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah yang Assalamualaikum warahmatullahi syukur pada kita bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih di kesempatan kumpul di ruangan kantor SD Negeri 18 Muara Telang. Selamat serta salam marilah kita sampaikan kepada nabi kita yang lagi Muhammad SAW. Di sini kita sebagai saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung di kegiatan ini, pertama kegiatan CMP. Alhamdulillah di sini kita memiliki satu orang yang mengikuti ini, mudah-mudahan kegiatan ini juga nantinya yang bisa diikuti di yang lain, dan kegiatan ini menjanjikan untuk masa mendatang, karena guru penggerak inilah ya, dari guru penggerak inilah diambil untuk terutama ya, untuk menggerakkan semua sekolah-sekolah, mulai dari murid, rekan sejawat, bahkan mungkin termasuk ya wali-wali murid juga. Itu kena imbasnya. Yang jelas di sini sesuai dengan judulnya, aksi nyata pembahasan modul 1.4 disiplin positif. Nah, kebetulan di sini kita akan laksanakan di sini sekolah. Dan di sini saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung dan suka sekali kepada Mustafa selaku ini, dan ini bisa ya tertular dengan dan juga di sini kami menyampaikan Mustafa yang menyampaikan kalau memang membutuhkan nasi gawat ataupun bantuan baik dari pemikiran, bahkan mungkin kalau memang memungkinkan ada dananya mungkin ya bantu oleh sekolah kalau memang ya sebatas APK misalkan, itu kami siap membantu dari sekolah. Dan mungkin itu yang bisa disampaikan, ya kurang-kurangnya saya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Acara yang ketiga pembahasan aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Ada Bapak Sopasi PPD, waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam dan sejahtera untuk kita, salam kebajikan bagi kita semua. Alhamdulillah kita di sini bisa berkumpul dalam pembahasan saya akan tempat dan ini saya sampaikan kepada Bapak Sekolah SDN 18 Muara Telang dan rekan-rekan guru semuanya. Semoga dalam kesempatan ini kita mendapatkan ya ilmu bermanfaat. Di sini saya bukan menggurui, di sini saya menjelaskan apa yang saya peroleh, yaitu tentang
tentang modul 1.4 disiplin positif. Pada disiplin positif ini saya akan membahas beberapa materi, nanti kita saling sharing. Dan di sini saya berterima kasih atas kolaborasi dan kepala sekolah yang memberikan izin, dorongan, dukungan baik dari guru tentang dorongannya dan motivasi pada saya melakukan kegiatan PTB ini tidak bisa serta-merta saya laksanakan bila tanpa dorongan dan masukan-masukan dari guru kepala sekolah yang lain. Ini saya akan memberikan pembahasan tentang modul 1.4 budaya positif. Terlebih dahulu di sini saya perkenalkan fasilitator saya, Bapak Dr. Haji IPD Gembira MP, pengajar praktik, Ibu Zaleha SPD MPD yang Bapak Ibu sudah kenal setiap ada pendampingan di tempat SDN 15 Moragelang sebelum lokal ada. Nah, akhirnya dalam aksi nyata ini pembahasan yaitu tentang mengetahui kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi dan refleksi. Kompetisi lulusan modul 1.4 ini ada dua, yaitu guru penggerak, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetisi secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai sosial universal. Ini saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru yang lainnya untuk bisa mewujudkan visi kita. Untuk capaian umum, yaitu yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Dan capaian khusus lainnya yaitu mendemonstrasikan pemahaman JKT mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon dan teori kontrol. Mungkin ada teori motivasi yang baik secara internal dan eksternal. Kemudian ada namanya keyakinan kelas atau yang kemarin ada beberapa sudah saya ajak untuk membuat kesepakatan kelas tentang hukuman, penghargaan dan 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru dalam 3 revolusi. Ini sudah pada permasalahan anak. Kita sekarang sebagai guru harus menerapkan 3 resolusi. Dan selanjutnya itu strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem yang sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusul langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Selanjutnya, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai tujuan sosial emosional. Dan Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hubungan dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Dan nanti kita ini pertanyaan muat ya, nanti di selanjutnya kita nanti bisa memahaminya. Nah, topik dalam eksplorasi konsep yang saya jelaskan yaitu satu tentang disiplin positif,
dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya Bapak Ibu sudah paham ya. Kita aja yang belum belajar di sini jadinya belum mengerti apa sih disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya itu dalam kehidupan kita sudah mengetahuinya. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi ya. Selanjutnya ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, resolusi. 5, proses kontrol. 6, restitusi. 3, restitusi. Jadi dalam restitusi yang nomor 5 itu adalah proses kontrol kita sebagai guru yang kita sering melakukan pada anak yang mempunyai masalah atau melakukan tindakan yang kita tidak benar. Yang nomor 6 itu nanti kita bagaimana caranya memberikan arahan kepada anak. Untuk pembelajaran yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada perubahan paradigma, itu ada apa Bu? Kepalan tangan. Kepalan tangan itu bukan mengubah saja, kita mempunyai sesuatu, misalnya punya intan, berlian atau bagaimana, nah kita kepalkan. Bagaimana bisa nggak kita orang lain membujuk agar supaya kita membuka kepalan? Ayo, bisa nggak kita membujuk seseorang untuk membuka kepalanya? Itu bisa dengan membujuk, kemudian dengan iming-iming, dengan apa perintah, yang lainnya apa? Dengan ancaman, ya kan? Ayo, siapa yang bisa? Yang mau memberikan contoh? Memberi bujukan. Coba, Pak Bu Menteri sama Bu Neti. Coba, siapa yang mau mengepalkan tangan? Siapa yang mau membujuk? Duit, 5.000. Ayo 100. Habis. Coba. Dibujuk, bujuk. Nah, Bu Neti yang kita bujuk. Ayo. Berarti saya kadang-kadang dengan bujukan tidak bisa dengan menggunakan ancaman seperti itu kan kita. Nah, dengan membujuk, mengancam, menghadik, merayu, berarti tadi dengan membujuk dan merayu ya. Disuap nggak tadi? Nggak. Ya, kita membujuk. Nanti sudah. Untuk perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol. Ada murid ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan sebagai guru kadang untuk memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang tidak kesian. Nah, ini ada ilusi dan teori kontrol. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Kalau teori kontrol kita itu pokoknya menang-menang, jangan sampai kita kembali kalah. Nah, untuk disiplin positif ada teori kontrol ini dari William Blaser, dari teori pilihan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi kita membuka karena itu dari kita sendiri sebenarnya. Oh, karena rayuan ini baru kita buka. Maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan,
untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal yaitu dan keyakinan kelas. Nah, kalau ada untuk menghindari hukuman itu biasanya motivasi ekstrinsik ya, dari luar, karena takut dan mendapatkan imbalan. Kadang-kadang anak-anak kalau kerjakan ini nanti pulang cepat, itu kita masih seru ya, saya aja masih melaksanakan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di situ ada 5 posisi kontrol. Ada apa? Pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di sini kita ini sering di mana ya, Bapak Ibu ya? Kita pasti masih sering di penghukum, teman, pemantau. Ada kalanya juga kita pernah jadi manajer, kita tidak memahami itu ya, tidak terasa kita sebagai manajer. Nanti kita sebenarnya untuk selanjutnya yaitu realitas kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Anak-anak itu mempunyai gambaran berbeda. Setiap anak itu membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda. Di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Kadang-kadang anak itu minta kasih sayang karena kadang-kadang anak itu di rumah kurang kasih sayang, minta perhatian. Kemudian bertahan hidup, ini maksudnya anak-anak itu bertahan hidup ya, harus bisa melaksanakan kehidupannya dengan baik. Kebebasan, anak itu sekarang tidak mau terlalu ditekan oleh kita. Laksanakan anak, begini aja Pak. Ya, itu namanya kebebasan. Dan kesenangan, anak sekarang pengennya belajar dengan kesenangan. Dan sini Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Nah, kita tahu kan disiplin anak itu harus mematuhi segala aturan yang ada. Sebenarnya disiplin itu mempunyai arti belajar. Anak itu masih perlu belajar untuk melaksanakan disiplin. Nah, makna ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Berarti disiplin ini anak itu yang ingin melaksanakan kegiatan itu. Belajar tentang apa? Tentang menghargai orang, tentang tepat waktu masuk kelas, memakai baju yang rapi, lengkap. Mereka belajar melaksanakan disiplin. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu berubah ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini di pikiran kita itu masih ya, pikiran saya aja masih anak itu harus patuh melakukan itu. Padahal anak itu baru belajar. Bagaimana anak itu bisa belajar menjadi melakukan apa yang sesuai dengan tata tertib kita ya. Orang punya tata tertib. Kalau di kelas ada namanya kesepakatan kelas dan menjadi keyakinan kelas. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kadang-kadang anak itu kalau melaksanakan disiplin dengan paksaan itu pasti tidak akan nyaman. Kadang-kadang memberontak. Lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Ini untuk yang sudah belajar IKM pasti mengenal dengan profil pelajar Pancasila ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan suatu tujuan, ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang seperti ini, seseorang maka motivasi Indonesia akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
Kemudian disitu nilai-nilai kebajikan yang kita pahami untuk IKM. Kalau di kelas 3 dan kelas 6 belum paham ya, belum pelatihan. Di sini ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini banyak inti sarinya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Kemudian mandiri, apalagi bernalar, kritis, kemudian berkeinginan global, gotong royong, kreatif. Intinya kreatif. Ini yang pembelajaran 2.2 tentang teori motivasi, hukuman, dan menghargai restitusi. Nah, ini Bu, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau internal itu tujuan disiplin positif yang berasal dari dua hal tersebut. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal, karena takut dulu. Kemudian dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi X. Karena contohnya di sini yang aku mau rajin berangkat terus setiap pagi. Nah, nanti biasanya dapat imbalan dari kepala sekolah atau dapat penghargaan. Itu kalau yang kemarin-kemarin itu bisa kepala sekolah memberikan sebuah penghargaan atau reward. Tapi itu motivasi X, eksternal. Kita mau berangkat pagi, mau melaksanakan tugas dengan baik, mau belajar, mengikuti iklan dan sebagainya. Kalau bisa kita dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain untuk mendapatkan imbalan. Karena motivasi internal itu karena untuk menghargai diri sendiri. Kita harus bisa menghargai diri sendiri baru menghargai orang lain. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, kalau rajin, insya Allah rajin terus, bisa melaksanakan tugas dengan tepat waktu, itu merupakan menghargai diri sendiri. Nah, ini siapa? Ya, Bapak Belajar Jawa Barat ya, pemikiran, konsepsi, kesadaran, tidak merdeka. Misalkan 5 dari 1949. Bapak Belajar Jawa Barat mengajukan merdeka. Itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti bisa melaksanakan suatu kegiatan itu berasal dari diri sendiri, bukan perintah dari guru atau perintah dari kepala sekolah. Dan anak siap membuang sampah, membersihkan sampah, itu sudah dari mereka sendiri. Ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku dengan hukuman dan arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Beralahnya eksternal. Akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan ya. Contohnya pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan dan lainnya ya. Ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas ya, karena tadi kita mau ngasih penghargaan jadinya kualitas dari pemikiran anak tersebut. Kalau kita membuat proyek, pasti proyeknya bagus, tapi kualitas dari anak yang bekerja itu prosesnya akan berkurang karena menginginkan suatu penghargaan. Nah, ini penghargaan mematikan kreativitas. Kreativitasnya anak ini akan vakum, tidak tambah maju kalau tidak ada penghargaan. Tidak ada penghargaan dari guru, maka tidak akan melaksanakan dengan baik. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini yang paling penting. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu mereka mempunyai perasaan bila
tidak ada penghargaan, tidak akan melaksanakan dengan baik-baik. Ini ada beberapa cara, karena tadi penghargaannya kok nggak boleh ya. Ini ada caranya untuk program bersikap atau apresiasi ya. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus pada anak tersebut ya. Beri pengakuan secara pribadi, boleh Bapak Ibu panggil apa dalam lain waktu kamu bagus melaksanakan. Kemudian beri pengakuan pada semua murid secara bergantian. Itu kan kita kelompok kan, kelompok ini bagus dan kelompok ini juga cukup bagus, tolong untuk ditingkatkan kembali seperti itu. Kemudian jangan hanya satu saja yang beri penghargaan atau apresiasi, semua kita dalam kelas harus berikan apresiasi. Karena nanti kalau cuma satu saja yang diberikan apresiasi, yang lainnya akan down. Karena kelompok itu yang pintar-pintar, kita harus tetap berikan semangat. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, kita juga boleh memberikan pengakuan atau apresiasi itu bukan sekali. Ustaz, pembelajaran kita selalu berikan apresiasi dan fokus pada proses anak tersebut ya. Bagaimana kita selalu memberikan apresiasi yang baik pada peserta didik tersebut. Ini contoh pengakuan apresiasi bertiga. Itu ada pembuka. Kemarin saya perhatikan kamu melapor ini, kemudian nilai BC-nya ya rasa empatik Pak, besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin saya perhatikan kamu menolong murid baru di kelas kita, berarti kamu punya rasa empati yang sangat besar. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan selanjutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang disediakan di lantai. Ini saya di kelas 4 aja masih sangat kurang karena masih tentang kertas-kertas tuh untuk sekolah kita susah sih ya. Masih suka mainan kan kertas. Nah ini Bapak Ibu, coba ini ada beberapa tindakan. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Jadi yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena telah lupa. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Bukan. Daripada konsekuensi. Konsekuensi hukuman ya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Untuk nomor selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tadi kan tidak menggunakan masker itu penting. Itu nanti ya. Apakah hukuman? Apakah hukuman? Nomor 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, sepakat? Sepakat? Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, sepakat? Untuk selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, ada hukuman, ada yang konsekuensi, hukuman semua. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman ya. Nanti kita lihat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman? Oh, tidak. Konsekuensi. Kenapa?
karena di pelajaran PCO, PCOK. Kita lihat dulu. Kalau tidak pelajari waktu pelajarannya ya. Kemudian juga cukup 2 kali. Yang nomor 2 itu hari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kan sebenarnya itu kita bertanya apa alasanmu? Kenapa kamu tidak terlambat? Tidak dimengerti? Nah ini perbedaannya ya, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, pasti itu menyakitkan pada anak. Kadang-kadang sampai sekarang masih terngiang-ngiang ya kan. Pasti gurunya dulu, guru SD atau guru SMP, pasti nggak dapat hukuman. Masih teringat kan? Kalau hukuman itu masih teringat. Walaupun sampai tua Pak ini banyak gimana? Masih ada? masih ingat latihan. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini nanti waktu lulus. Kalau di sini di kelas di sekolah kita enggak nanti aja. Nanti di selanjutnya pasti ngomong sana sini. Jadinya masih terasa ada dan terlihat selalu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Padahal disiplin itu harus dipatuhi dan dilaksanakan. Pasti ada namanya keaksaan hukumannya. Dan selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk nanti mengakibatkan anak itu mempunyai konsep yang buruk. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi nanti kalau takutan dengan hukuman yang akan kita laksanakan, berarti anak bukan saya Pak, bukan saya Bu. Banyak berbagai alasan untuk membuat atau menyembunyikan alasannya tersebut. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya di sini yang dipermalukan ini yang sering kita kalau kita menghukum anak itu pasti suruh lari lapangan, malu. Kemudian untuk konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Masih ada rasa tapi jangka waktu pendek. Habis melaksanakan itu sudah hilang. Contohnya tadi kan mengganti buku yang disobek atau ini habis ganti sudah. Coba Bapak Ibu kalau nyobot tadi atau melupakan ayat langsung suruh lari 10 kali, maka akan berbeda. Kemudian anak menghargai disiplin. Nanti saya tidak akan lagi. Mungkin ada stimulus dan tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pilihan hak buat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Nanti sifatnya sementara kalau konsekuensi. Kemudian untuk pembelajaran 3 keyakinan kelas. Ini nanti untuk yang IKM semoga saja bisa diterapkan di kelasnya. Mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau dulu kan peraturan kelas ya tata tertib. Nah sekarang kita ubah namanya keyakinan kelas atau peraturan kelas. Kesepakatan ya peraturan. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan ini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Ya, keyakinan kita bukan peraturan. Tapi kalau kita yakin bahwa helm itu berguna bagi kita harus keluar pakai helm. Kemarin saya ada pada waktu lokal ini, saya Bu di jalur nggak perlu helm gitu. Ya, karena keyakinan Anda masih kurang. Kena juga. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter pada waktu COVID kemarin kan? Kalau anak sudah yakin, kita sudah yakin, maka kita akan melaksanakan. Karena kalau tidak melaksanakan, maka kita akan terpapar virus. Ya.
Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini yang masih dalam kondisi ya, anak aja lewat 10-30 menit. Bilangan materi. Nah, kalau keyakinan kita Pak, bilangan materi. Kemudian dilihat dari Bapak Korwil atau kepala dinas itu dari mana, SD mana. Nah, kita akan tahu sendiri ya. Kemudian untuk mendukung motivasi industri kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya tidak yang tenang. Peraturan kelas. Ya, kita membuat peraturan dulu dalam kelas. Ya. Peraturan kelas itu dibuat di dalam kelas dengan siswa. Siswa yang sendiri yang membuat peraturannya. Setiap anak membuat peraturannya atau kesepakatannya. Ini peraturan kesepakatan kelasnya. Kemudian dibuat menjadi peraturan yang harus diikuti anak, kemudian menjadi keyakinan yang harus dilaksanakan. Kemudian kalau setiap kelas ini kelas 6 semua, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah melakukan keyakinan kelas, maka akan mengakibatkan namanya lingkungan yang positif. Jadi Bapak Ibu, kita nanti juga saling kajian waktu istirahat gimana. Kita membuat namanya keyakinan kelas. Kelas 1, kelas 2 ini kita tahu semua. Jangan nanti Bu Menteri membuat keyakinan kelasnya secara kita tidak tahu. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kemarin juga saya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas untuk kelas 4 dulu. Kalau berjalan, kalau ada guru yang sedang duduk di semester mana, kalian berjalannya atau memutar arah atau memakai permisi seperti itu. Kita kan belum saling berbicara atau membuat keyakinan kelas kita untuk diketahui secara bersama. Kita tahu sendiri-sendiri, ya kan? Kalau sudah keyakinan kelas ini 1 sampai kelas 6 itu bisa melaksanakan, ini kan kelas 1, keyakinan kelas sama kan maju terus. Ya, anak itu sudah dari kelas 1, 2, 3 mempunyai keyakinan kelas sudah baik, nanti kelas 6 dan semuanya itu lingkungannya pasti positif. Dan kalau sudah lingkungannya positif, maka akan berbudaya positif. Semuanya baik itu guru, siswa itu mempunyai budaya yang positif. Karena guru itu kalau memberi contoh itu mudah, ya. Kita kalau memberi contoh itu mudah. Buang sampah. Karena kita harus sebagai contoh, bukan memberi contoh. Ya, bisa. Ya, kita kemarin juga punya namanya weekend. Ya, insya Allah kita nanti sering lagi untuk memperbaikinya ya. Karena seperti kemarin ada Sulinjar, ada apa lagi? Banyak yang kemarin. Nah, kita isi sesuai dengan situasi dan kondisi siswa kita. Nah ini kamu lihat, ini contoh dari keyakinan kelas. Yang mana merupakan keyakinan kelas. Ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sama itu kesepakatan kelas dan kesepakatan kelas sama. Menurut Bapak yang mana? Semua ya. Nah bedanya yang sebelah kiri dan kanan itu, kalau yang kanan itu merupakan dua kalimat. Jadi kami dan murid yang saling menyayangi, bukan saling menyayangi. Kita buat namanya kalimat-kalimat kesepakatan kelas. Karena itu lebih senang. Menurut kami murid yang semangat belajar, yang paling bagus yaitu sebelah kanan yang putih ya. Kalau nanti membuat apa namanya kesepakatan kelas itu nanti pasti anak itu membuatnya berdisiplin
ini Pak, kita nanti ubah menjadi kalimat yang mudah dipahami. Yang untuk ini kita lewatkan karena kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu bisa terdengar, terlihat dan berlaku. Itu ada title T dan Y. Jadi nanti ini hanya dipelajari oleh saya. Nah, kegiatan pendalaman seperti ini: hormat, tampak, datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir tetangga. Padahal disiplin kelas kita datang tepat waktu, tapi tampak seperti sering hadir tetangga. Menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampaknya taat pada teman dan guru. Mengembalikan barang-barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini bisa mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mengucapkan barang. Tapi kadang-kadang siswa aja masih habis minjem ngapung punyanya anak tersebut. Ini ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Nah, ini peraturan yang kita ada peraturan, ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke depannya, itu mempunyai keyakinan kelas berupa tanggung dan jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti anak tersebut punya keyakinan bahwa bisa menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu selalu berkomitmen atau menghormati orang lain. Kemudian sudah masuk, dia terlambat. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu menghormati orang lain dan keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau kita anak-anak ini kadang-kadang minum minuman yang bersoda itu kan, kalau anak-anak pasti di SD insya Allah tidak narkoba ya, tapi masih sering minum yang sampai soda. Itu berarti kesehatannya anak itu berarti terganggu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain atau bisa bersabar. Gunakan masker, yaitu keyakinan tentang kesehatan dan keselamatan sama dengan undangan yang tadi. Jangan berlari di kelas atau koridor, tentang keselamatan dan keamanan. Untuk pembelajaran 4 yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada lingkaran dibagi menjadi 4. Ada 5 ya. Yang tengah-tengah bertahan ini yang tentang penguasaan, ya kebebasan juga kesenangan dan kasih sayang dan rasa diterima. Ini anak-anak itu dalam kelas ini mempunyai sifat-sifat ini dulu. Karena anak itu minta sayang, kemudian anak tidak mau disuruh bebas. Ada aja yang Pak, ini gini aja ya Pak ya. Ya, yang penting menyesuaikan. Kemudian anak itu kan ingin diterima oleh kita. Kita diminta perhatian terus. Karena kadang-kadang kita sebagai guru kadang-kadang nggak tahu juga, kita tidak memperhatikan anak tersebut. Oh lah anak ini, oh belum saya terima di dalam kelas. Sama-sama. Nah ini loh, anak-anak yang di dalam kelas. Kadang anak itu menyanyi, oh nggak usah nyanyi. Padahal anak tersebut ingin nyanyi, anak itu senangnya nyanyi. Berarti digunakan waktu berapa menit, 5 menit atau 10 menit kita bisa lakukan untuk nyanyi sama. Ini kelas 1 atau 2 itu menurut saya benar tuh nyanyi terus ada nyanyinya, kayak ada ekspresinya kan. Ekspresi itu boleh dengan bernyanyi. Boleh. Kadang-kadang anak suka nyanyi tuh. Lagu aja. Boleh, nasionalnya yang lain boleh.
Berarti membutuhkan perhatian. Membutuhkan perhatian, iya. Kadang-kadang, Pak, aku lo ini jilbabku lo baru. Iya ya, ya bagus ya. Kadang ada yang ngomong, Pak, sepatuku baru loh Pak. Pak nggak tahu ya? Oh iya. Kita kadang-kadang jadi guru tuh harus. Ini kurang berhasil. Berarti ya Bu, ya tadi itu berarti tadi kurang perhatian ya. Kemudian juga kita ada kadang-kadang belajar seperti ini aja. Aku bosan masa belajarnya cuma itu aja. Dengerin ibu guru aja, nah itu anak itu mempunyai sifat seperti itu. Jadi kita harus peka terhadap anak-anak loh. Mau belajar dulu terus apa? Kita harus sadar diri, refleksi terhadap apa yang dibicarakan tersebut. Nah ini loh Bu, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Ini saya masih sering juga. Menjatuhkan anak tersebut. Berarti tidak boleh ya. Ya. Itu memalukan kepada anak tersebut. Menjatuhkan ya. Untuk selanjutnya itu 5 posisi kontrol. Ya 5 posisi kontrol itu, nah sekarang Bapak Ibu coba diperhatikan ada yang gambar merah-merah itu penghubung buat orang merasa teman maupun manajer. Nah sekarang kita di mana? Manajer. Manajer. Hebat. Teman. Teman. Saya pilih teman. Bapak Ibu jangan di posisi yang 1, 2, 3. Kalau bisa kita sebagai pemantau dan manajer. Sudah tahu kan? Berarti itu nanti ada caranya. Kita sebagai pemantau dan manajer itu seperti apa? Enggak, wah aku ini jadi manajer meragukan, tidak. Ada caranya ya. Kalau penghukum pasti tahu. Misalkan kata-katanya itu aja sudah beda. Biasa saja, nanti juga marah-marah lagi. Nanti seperti itu anak itu. Kita marah terus. Nanti anak itu, kita melakukan tidak takut anak itu. Nanti Pak paling marah, gitu kan? Dan melakukan kesalahan yang berulang. Kalau membuat orang merasa bersalah, ini yang juga tolong dihindari. Kan anaknya melakukan apa? Seharusnya kamu disiplin, seharusnya kamu jadi anak yang pandai. Itu membuat orang bersalah ya. Kemudian sebagai teman, ini kita tuh rata-rata sebagai teman, masih sebagai teman. Nah, ayo anak jangan melakukan itu nanti kena marah kepala sekolah atau jalan. Kemudian ketergantungan, anak itu tergantung dengan kita. Nah, kalau sebagai teman itu lemah, ya lemah untuk melakukan kita. Nah, kalau di pemantau dan manajer ini sudah agak kuat ya. Pemantau itu harus tahu juga tentang peraturan apa yang harus ditegakkan. Nah, kalau manajer itu guru berbuat mengajukan pertanyaan. Ya, ini Bu ya. Manajer, kita akan manajernya dulu ya, biar kita nanti saling dan tahu waktunya juga. Nah, guru berbuat. Guru itu melakukan apa sih? Mengajukan pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Tadi kita membuat namanya keyakinan ke kelas. Nanti anak melakukan kesalahan kalau kita tidak membuat keyakinan kelas, anak sudah tahu apa yang mereka lakukan, membuat kesalahan di mana. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti memberi hukuman pada anak tersebut, kalau kita tidak mempunyai keyakinan, itu jangan salahkan pada anak. Karena apa? Kita di kelas itu tidak mempunyai keyakinan ke kelas. Saya tadi sudah hampir membuat 20-an, tapi nanti saya sharing ya, nggak langsung 20 karena kalau melaksanakan 20 langsung boleh 1 bulan berganti atau ditambahin 1 bulan boleh ya, tidak harus monoton itu terus keyakinan kelas kita.
Kemudian penguatan pribadi anak tersebut. Setelah melakukan kesalahan, apa yang harus kamu lakukan? Nah, anak itu akan jadi kuat. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nanti mereka punya sifat yang positif. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nanti anak tersebut, kalau manajer, anak tersebut yang membuat cara untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan kita lakukan ini, nak, tidak. Itu dari anak tersebut. Tadi kan mencoba kertas. Apa yang harus kamu lakukan, nak? Oh, saya akan mengganti kertas tersebut atau mengganti buku. Dampak pada murid. Nah, mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Anak tersebut punya cara untuk memperbaiki diri atau dari kesalahan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Itu dari kita kan membuat orang yang bersalah. Ini masuk kan? Masuk. Berarti saya buatkan ini kata-katanya mana sih si kalau sebagai manajer itu ada nanti. Saya lupa membawanya. Nanti saya share aja itu. Ratusan benar dari kamu tadi. Kamu tidak pernah melakukannya, benar tidak? Penghukummu, kamu tidak pernah benar untuk melakukannya. Itu termasuk penghukum. Ayolah, nak, itu merupakan sebagai teman. Nah, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Aduh. Pemantau, itu pemantau Pak. Lumayan pemantau ya. Pemantau lumayan. Berarti anak itu bisa apa hari ini? Anak itu bisa apa hari ini? Ya. Lalu kalau melakukan sebuah kesalahan, kita menjadi manajer. Wadah. Ya itu benar. Kemudian ini caranya gimana lagi tuh? Anak untuk berbagi tadi. Membuat surat pernyataan. Surat pernyataan. Dengan kesepakatan di kelas itu. Nah, seperti itu bagus. Terus bagaimana? Manajer. Ya. Tidak setuju. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Jadi kadang-kadang ada yang kalau melakukan tugas itu terakhir. Jangan kita katakan nanti. Kita sebagai penghukum, Bu, kita kasih motivasi aja ya. Nah, ini bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah. Itu sebelah kiri kalau kita sebagai pemantau konsekuensi hadiah. Kalau kanan itu nilai manajer untuk memperbaiki. Kalau pemantau itu sudah agak baik dan manajer. Jadi sidang resolusi ini bagaimana cara kita menyelesaikan masalah anak tersebut. Nah, resolusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita tadi seperti menghukum, maka anak itu tidak bisa masuk ke dalam kelompok, maka nanti anak minder, gitu kan? Kalau kita pakai resolusi, maka anak tersebut bisa kembali ke dalam kelompok tersebut dan karakternya lebih kuat karena bisa memperbaiki dari kesalahan tersebut. Resolusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, tadi saya membuat kesepakatan bermasalah. Kalau melakukan lagi gimana gitu ya? Itu solusi dari mereka. Kemudian membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Kenapa tadi? Kalau kita harus dikonsekuensi dan restitusi ya. Kalau hukuman lebih pasti gagal. Di hukuman sesuatu yang menyakitkan, ya, tidak nyaman untuk murid
korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilaku pasif, agresif dan meningkat. Nanti dia tuh perilakunya akan lebih meningkat kalau dihukum. Tidak akan segera, tapi akan lebih agresif lagi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kadang-kadang kita sudah punya peraturan tidak berjalan, anak akan kembali menjadi tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau hukuman ya. Nah, di sini nanti anak lulus atau anak keluar sudah tidak melakukan lagi peraturan tersebut. Kalau hukuman, murid anak membenci peraturan, bukan senang dengan peraturan tapi membenci. Nah, identitas yang sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Itu caranya. Lanjut ya, restitusi saja Bapak Ibu. Restitusi merupakan pilihan. Jadi banyak pilihan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian memuatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti. Kalau tadi mendapatkan keadilan, ini mendapatkan ganti. Kita kalau hukuman itu korban tidak mendapatkan ganti, tapi mendapatkan keadilan. Saya dihukum, nanti keadilannya sudah selesai. Kalau restitusi akan mendapatkan ganti. Murid anak mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Dan masalah itu terpecahkan, tidak akan terulang kembali. Karena waktu yang panjang tadi ya. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah ini, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini biasanya kata-kata kita yang harus diucapkan ketika kita melakukan restitusi. Kemudian nanti sifat anak itu pasti menghormati dirinya dan orang lain. Ini Bapak Ibu ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menutup kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan ya, hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan kepada anak tersebut, bukan kamu harus melakukan tari atau menulis ini. Anak tersebut yang harus mempunyai tawaran untuk memecahkan masalah tersebut. Restitusi untuk melihat ke dalam diri anak itu menjadi tadi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di sini restitusi ini meningkatkan karakter anak tersebut. Karakter apa yang ingin kita inginkan pada anak tersebut. Restitusi fokus pada solusi, bukan langsung solusi ya. Fokus ada prosesnya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang mengembalikan kelompoknya ya. Nah ini segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menanyakan keyakinan atau validasi kebutuhan dulu. Validasi kebutuhan atau menanyakan keyakinan dulu atau menstabilkan identitas yang kita lakukan. Ini sering Bapak Ibu lakukan. Kemarin yang di kelas 5 itu sudah bagus. Itu termasuk restitusi ya. Kadang-kadang kita bisa menanyakan keyakinan dulu baru validasi kebutuhan atau menstabilkan identitas. Nah, kalau menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, nilai kita sepakati tadi kan disiplin, tepat waktu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya tadi keyakinan saja, keyakinan nilai yang kita sepakati yaitu tentang disiplin. Berarti apa yang kamu ingin seperti apa? Ya, saya ingin menjadi orang yang disiplin dan menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena itu anak pasti mempunyai, semua orang itu mempunyai kesalahan. Kamu juga melakukan kesalahan, nanti baru divalidasi ya. Bukannya ingin seperti apa. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak dulu kadang-kadang juga melakukan kesalahan. Dan baru validasi Tuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan.
diserahkan kepada anak apa yang ingin kamu butuhkan. Pak, saya butuh belajar ini, kita main, kita main boleh loh. Yang ini sudah, yang Bapak senior saya ini sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan permainan di luar. Kemarin main apa Pak? Kasti. Kasti itu anak saya aja kelas 4, Pak kita main kasti. Ya nanti dulu pada barengan, nanti saling pukul. Ya. Nah ini contohnya Bu, ini menstabilkan identitas ya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada masalah manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Anak-anak saling menyalahkan. Nah ini tidak. Bapak itu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apa kamu bisa baik pada dirimu? Nanti kalau anaknya menyalahkan diri sendiri terus ya tidak baik juga. Untuk validasi kebutuhan, ini ada tanda dari kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Contohnya tadi masih main bilingan belum pakai belum kan? Itu, ini kata-kata kita sebenarnya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Apa hal yang lebih buruk tadi? Ngajak yang kelas 4, kelas 5. Belum, hampir katanya. Hampir. Untung ketahuan dengan kepala sekolah katanya. Ya. Masih untung enggak teman Covid. Nah, itu nanti tuh ya. Nah, perlu jadi tadi katanya ya. Kemudian guru berkata untuk menanyakan keyakinan yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nah, tanyakan. Tidak boleh Bu, ini melanggar apa? Agama maksudnya seperti itu. Ini seperti ini untuk kita saling refleksi. Kita ingin berbuat lebih baik, kemudian kita juga bisa menjadi orang yang sedang kami inginkan. Karena saya juga ingin seperti guru agama yang bisa mengajari anak-anak yang sholawat, sholat dan sebagainya. Kemudian apakah wajar membuat kesalahan? Wajar, tapi harus kita bisa memperbaikinya. Jika kita membuat kesalahan tapi kita tidak bisa memperbaiki, anak saja suruh memperbaiki, apalagi kita. Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kita saja. Apa yang kita lakukan beberapa hari ini, bulan ini sudah sesuai dengan yang ada di sekolah. Kalau belum, kita saling ya berkolaborasi dan menyemangati untuk kita bisa melakukan apa yang harus dilakukan di sekolah sebagai contoh ya. Jangan mencontohkan sebagai contoh. Nah, kapan kita bisa memulai? Nah, bisa secepatnya. Kemudian peraturan apa yang ingin kita ambil? Ini nanti kita sepakati atau peraturan apa yang di sekolah kita ini yang perlu kita buat. Karena saya aja peraturan di sekolah ini baru sudah Pak ya, sudah lupa lagi. Apa peraturan yang harus kita buat? Dulu Pak ini kalau kita kan punya yang dibacakan setiap pagi itu pasti kan ada bukan ada Janji murid, masih murid itu kan nanti bisa masuk. Sekarang ini kita tampil. Kemudian seperti kamu punya masalah, saya bisa bantu. Ya. Kalau di sini Bu nanti yang punya masalah bisa dibantu oleh Bu Dewi. Saya juga punya masalah bisa dibantu oleh Bu Dewi dan Pak Haji. Ya. Dibantu. Sebagai kepala sekolah harus sering dibantu. langsung sehat. Ya, terima kasih saling supportnya kita kan dalam satu atap harus saling membantu, saling mendukung ya agar sekolah kita berjalan dengan baik karena kita sebagai PSB juga menjadi sekolah yang baik dan sebagai contoh.
Nanti untuk peraturannya kita bisa juga untuk pertemuan selanjutnya yang kita ingin buat agar peraturan ini bisa kita masukkan di dalam peraturan atau kesepakatan kelas kita atau yang di kelas. Kalau kita peraturan ya, kalau di kelas ya kita atau kesepakatan kelas. Nah, ini dari saya tentang aksi nyata penugasan modul 1.4 sistem positif. Bila ada kurang, saya berkata dan saya memberi penjelasan. Saya mohon maaf, berapa saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada CDD, Bapak Kepala SPD MPD. Acara berikutnya penutup. Mari kita tutup acara dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berkumpul di kelas terkait dengan pelajaran. Pelajaran ini kita sebelumnya akan membuat kesepakatan kelas ya. Kemudian di sini ada yang tidak masuk? Apa? Sakit ya? Kita doakan juga sakit dan semuanya masuk ya. Nah di sini anak-anak kita sekarang akan membuat namanya kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ini apa dan kalian kita buat untuk membuat komitmen antara guru dan siswa. Ya. Kesepakatan kelas ya sangat efektif nanti untuk meningkatkan rasa hormat, mendorong kolaborasi, menciptakan lingkungan yang aman untuk belajar. Nah, kesepakatan ini dari kalian di dalam kelas ini ingin seperti apa? Ya. Apa yang harus kalian lakukan dari mau masuk sampai di dalam kelas sampai pulang? Ya. Nah, kesempatan kelas itu merupakan pernyataan tujuan bersama ya, dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Kesempatan ini kita harus menetapkan harapan untuk semua orang di kelas dan mendorong saling menghormati, ya, kerjasama dan keamanan tadi ya. Dalam pembuatannya ini kita harus menetapkan daftar konsekuensi nanti dan bila kalian melanggar perjanjian. Nanti kesepakatan kelas ini merupakan perjanjian kita yang harus kita lakukan di dalam kelas atau di luar kelas. Kesempatan kelas ini kalian merupakan percakapan terbuka antara semua aspek ya. Seperti harapan dan konsekuensi dari nilai-nilai yang kalian inginkan. Perjanjian kelas bermanfaat bagi Pak Guru sendiri dan kalian karena menetapkan standar perilaku kelas yang diharapkan. Selain itu, ketika Pak Guru dengan kalian saling memahami dan menyetujui kesepakatan kelas, perilaku dan harapan, maka akan tercipta dasar yang kuat untuk pembelajaran yang efektif. Nanti kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas dan kita yakini kita bisa melakukannya, nanti pembelajaran bisa efektif, kalian nyaman untuk belajar. Nah, sekarang kalian sudah kemarin Pak Guru buat kelompok untuk membuat kesepakatan kelas maksimal
masing-masing. Itu dari diri kalian sendiri ya. Bisa kan? Apa yang kalian inginkan? Jelaslah, contohnya apa? Belajar dengan itu contoh dari Pak Guru ya. Kenapa lagi? Kalau yang piket harus sesuai dengan jadwal, harus piket berangkatnya harus bisa pagi. Itu contoh ya, paham? Nah, sekarang coba kalian buat. Sudah aku Pak, sudah bisa lain. Ya. Sudah. Tulis namanya ya, biar Pak Guru tahu apa yang kalian inginkan. Kembung. Jangan digerak. Bisa? Bisa. Tulisnya ya rapi, nanti biar Pak Guru teman kalian bisa membacanya. Hah? Ah, kita video aja. Ada yang sudah? Ada yang sudah dari berapa? Ayo. Mulai dengan kelompoknya ya. Nah, kelompok tim di mana? Kelompok berapa? 2, nggak apa lagi. Lanjut, Aska. Aska. Oi, Alexa. Ya. Lihat ah. Aku lompat dulu. Kau dipakai pena enggak? Yang mana kau? Nomor berapa? 12. Lihat, lihat, lihat. Semua? Sudah lebih. Ya, iya. Aku belum. Itu kan yang Iqbal.
kalian semua sudah membuat kesepakatan dari kelas ini membuat keinginan kalian, yaitu dari sini. Ada yang mau bisa membacakan ke depan? Besok Asal. Pak. Pak. Coba Asal mana? Ayo, baca. Coba. Sudah berau, semua. Kau lagi baca itu dalam komputer. Aku nak ini di sana. Kau pilih kerjaan ngapain? Tadi kelompok apa ya yang dibacakan oleh Aska? Nah, kau Saling menghormati, menjalankan tugas sesuai jadwal yang telah kita tentukan. Ya, ada jadwal kita dilaksanakan. Kemudian memakai seragam lengkap itu dari Adifa, ada Rafael, memberi bimbingan untuk adik kelas yang bagus. Kemudian kita datang ke sekolah untuk bantu, terutama saat diadakan upacara bendera. Ini kemarin masih ada di antara kita yang datang terlambat dan tidak memakai seragamnya. Nah, untuk selanjutnya kalian harus bisa memakai Jumat kemarin. Kemudian datang tepat waktu ya. Udah berapa tiga? Tiga mana? Bagi lah, bacakan semuanya. Nah, udah malikan ini batu kertas. Halo, jangan itu. Jangan rekaman. Malika dulu sama ya. Malika dulu sama ya. Enak itu, enak. Malika jadi itu nih. Hilang, Dari kelompok 3 itu contohnya dari Akila selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, Pak Guru selalu menganti bahwa kebersihan sebagai daripada iman ya. Kemudian daerah memakai seragam lengkap dengan sopan dan rapi yang bersama dengan ada kelompok tadi ya, memakai seragam. Dan jika kalian berharap nanti di sekolah harus memberi tahu, kirim surat. Iya, iya dengar lagi 12. Nah, kelompok 2, mana kelompok 2? Siapa yang bisa membaca? Ini Pak. Ini Pak. Alif. Ayo kelompok 2. Ayo Pak, baca. Alif Pak. Kelompok Alif. Jangan nyanyi, oh. Ada ya. Coba. Lato. Ya, dari kelompok 2 tadi sudah dibaca kali. Seperti ada memakai seragam lengkap dengan sopan dan rapi. Ini sama dengan kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Kemudian Iqbal mengucapkan salam ketika masuk ke kelas. Ketika masuk kelas atau kamu di kelas lain atau kantor itu harus mengucapkan salam. Asifa jika berhalangan hadir di sekolah harus ada pemberian tahuan bersama dengan kelompok ya. Nanti kita sepakati kita ambil salah satu waktunya sama ya. Kemudian kelompok 1, mana kelompok 1? 2, Joshua atau Jihan atau ya 2. La suka dia. Ya, yuk ready.
Ngerekam masalah ini. Dari gimana nih? Jadi tadi nomor 1 yang dibacakan oleh teman kalian yaitu jihad lalu menjaga kebersihan lingkungan, ya. Kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Kelima, memberi bimbingan dan contoh baik untuk adik kelas. Jadi kalian sudah keempat harus memberi contoh yang baik pada adik kelas ataupun kakak kelas, boleh ya. Datang ke sekolah tepat waktu tadi sudah, datang ke sekolah tepat waktu sama, bisa saling menghargai teman. Alexa mengucapkan salam tadi ya, Pak Adit, saling rukun dan tolong menolong. Ada yang punya temannya lupa bawa pena di hijab. Kami ya seperti yang Jawa menghormati guru dan seluruh warga. Bagaimana ini? Dari kalian semua bisa dipahami? Sepakat? Nah, kesepakatan ini bisa kita buat jadi keyakinan kelas dan kalian juga bisa menjalankan semuanya. Ya, ini kalau kalian melanggar kesepakatan kita ada tidak konsekuensi enggak? Ada ya, nanti konsekuensinya kalian harus bisa mencari konsekuensinya itu sendiri. Apa yang harus kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan dari kesepakatan kalian? Ada yang mau bertanya? Bal. Apa akhiri untuk kesepakatan kelas ini untuk kita buat keyakinan kita untuk dilaksanakan di waktu-waktu selanjutnya. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.